Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi dengan Pak Hendra dalam mata pelajaran informatika. Untuk materi kali ini adalah mail merge. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Hendra mengajak untuk anak-anak semua berdoa bersama. Semoga Allah memberikan rahmatnya, karunia-Nya kepada kita semuanya, dipermudah kita dalam pembelajaran untuk kali ini, dan semoga Allah juga mengangkat penyakit atau pandemi corona ini, semoga cepat berlalu, kita dapat bertemu lagi di sekolah tatap muka seperti sebelumnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, untuk materi kali ini kita akan mencoba, yaitu adalah memahami tentang apa itu mail merge. Mail merge adalah fitur yang ada pada Microsoft Word yang berguna untuk pembuatan surat atau dokumen lain yang sama isinya, namun berbeda penerima. Jadi misalnya kita membuat sebuah surat yang kita kirimkan ke lebih dari satu orang, cukup kita membuat satu surat. Nah, di bagian alamat nama itu dikasih mail merge. Jadi kita nyetak itu pertama keluar nama orang pertama, yang kedua keluar nama orang kedua, dan seterusnya. Kalaupun kita menggunakan email, otomatis akan dikirimkan ke masing-masing email dengan tepat sesuai dengan namanya dan alamat emailnya. Berikutnya, kegunaan dari mail merge atau fungsinya. Nah, fungsinya itu adalah untuk membuat dokumen yang isinya sama seperti yang tadi sudah Pak Hendra jelaskan. Selain itu, mail merge dapat mengirim ke penerima yang berbeda dengan cepat dan mudah. Ya, cepat dan mudah karena memang aplikasi ini sesuai dengan fungsinya, itu mengirim surat ke banyak orang dengan cepat dan mudah. Di samping untuk membuat surat, mail merge juga bisa digunakan untuk membuat sertifikat, piagam atau mungkin label, amplop, dan seterusnya. Jadi cukup buat satu, otomatis nanti bisa jadi banyak. Yang berikutnya, bagian utama dari mail merge. Mail merge ini kenapa kita mempelajari mail merge? Karena untuk kompetensi dasar kita kan integrasi antar aplikasi Office ya. Nah, di sini naskah utama itu dibuat menggunakan MS Word, dan nanti untuk penerimanya bisa menggunakan aplikasi yang lain, misalnya Access, Excel, atau mungkin format yang lainnya. Nah, bagian utama dari mail merge ada dua. Yang pertama adalah naskah utama ya, naskah utama. File ini merupakan naskah yang akan dikirimkan atau surat yang akan dikirimkan. Contohnya misalnya membuat surat undangan rapat, atau mungkin undangan ulang tahun, dan seterusnya. Surat tugas dinas, piagam, sertifikat, dan seterusnya. Nah, file ini dibuat dengan file terpisah, yaitu dengan MS Word ya, yang utama di sini. Sedangkan untuk yang kedua adalah file daftar penerima naskah utama. Jadi ini mau dikirim ke siapa, nanti disimpan di sini. Jadi kita membuat database di sini. Nah, databasenya isinya itu minimal ada 2 kalau itu cetak. Kalau itu dikirim lewat email 3, yaitu nama, alamat rumah atau alamat email. Untuk NIP untuk pegawai negeri, NIK untuk warga yang ber-KTP atau mungkin data lainnya. Misalnya kalau ini tentang dunia sekolah, misalnya Pak Hendra ngirim surat ke kalian, itu menggunakan nomor absen bisa, NISN bisa. Juga menambahkan nomor telepon atau mungkin ditambahkan yang lain bisa, nomor HP dan seterusnya. Nah, file ini juga terpisah dari yang utama. Tadi ini menggunakan MS Word,
di sini itu bisa menggunakan Excel atau mungkin Microsoft Access atau MySQL yang lain lah, yang jelas database. Terus setelah kedua naskah itu jadi, baru nanti bisa digabungkan. Nah, untuk menggabungkan ini atau cara pembuatannya mail merge di sini, Pak Indra tidak membuat videonya, tapi Pak Indra lampirkan untuk file PDF-nya. Nah, nanti bisa lihat di Classroom file PDF-nya. Silahkan dipelajari. Bagi kalian yang kesulitan untuk mempelajari file Pak Indra, Anda bisa langsung mencoba apa yang ada di situ. Cukup sederhana, dicoba. Kalau masih kesulitan, bisa langsung membuka atau mencari tutorial di YouTube dengan kata kunci misalnya membuat mail merge misalnya. Nah, setelah Anda menguasai ini nanti silakan Anda membuat video sama seperti kemarin waktu grafik, yang mana untuk videonya untuk dibuat lebih panjang itu antara durasi 3 sampai 10 menit ya. Di dalam video tersebut itu menunjukkan kamu yang benar-benar membuatnya. Jadi saya tidak ingin kamu dibuatkan sama temanmu atau mungkin kakakmu atau orang tuamu, dibuat sendiri. Yang mana untuk menunjukkan itu, ketika Anda membuat video itu direkam. Misalnya contoh Anda mengerjakan di komputer, di shoot pakai kamera HP atau mungkin pakai kamera yang lain, direkam, yang ada foto, ada gambarmu sedang mengerjakan, terus fokus ke layar. Nah, setelah itu Anda fokusnya bisa di layar terus mengenai langkah-langkah dari awal sampai akhir. Nah, untuk membuat video ini, di samping menggunakan kamera HP, Anda juga bisa menggunakan kamera di laptopmu atau bisa pakai webcam yang terpisah dengan menggunakan aplikasi Bandicam atau bisa menggunakan OBS. Nah, di situ nanti Anda bisa menjalankan kegiatanmu sambil direkam untuk layarnya. Dan juga dengan kedua aplikasi itu bisa menambahkan videomu ketika Anda mengerjakan. Dan juga ketika ada mic-nya Anda bisa juga langsung ngomong. Jadi ketika Anda bekerja membuat, Anda sambil ngobrol, sambil ngomong, otomatis kamera juga merekam. Nah, Anda juga bisa menggabungkan keduanya. Mungkin di sisi awal Anda pakai HP atau pakai kamera DSLR, terus Anda rekam untuk intronya atau perkenalannya. Setelah itu Anda di depan komputer menjalankan sepintas, terus setelah itu digabung dengan Bandicam atau OBS juga bisa. Yang penting ketika Anda membuat itu betul-betul menunjukkan Anda yang membuatnya. Terus yang ketiga itu membuat video itu jelas dilihat oleh siapapun. Jadi ketika Anda membuat video itu dibuat sejelas mungkin, nggak usah buru-buru, pelan-pelan saja, setahap demi setahap. Yang penting ketika ada orang yang sama sekali tidak mengetahui atau belum paham tentang mail merge, ketika melihat videomu, orang lain tuh bisa memahami. Nah, karena nanti untuk videomu ini nanti akan diupload di YouTube untuk pendidikan, ya channel khusus pendidikan tapi punyanya Pak Indra, mohon untuk tidak diiringi backsound dengan lagu yang lengkap, terutama lagu yang bersifat internasional itu biasanya sudah ada hak ciptanya. Pakai aja lagu-lagu lokal saja atau pakai instrumen, tapi jangan penuh. Kalau satu lagu penuh biasanya juga langsung dicurigai gitu ya. Terus untuk tugasnya nanti silahkan dikerjakan selama 2 minggu juga. Jadi Anda mempelajari dulu tekniknya, terus Anda pahami, dicoba 1-2, kalau sudah lancar
baru direkam. Makanya Pak Indra kasih waktu 2 minggu. Nah, terus untuk isinya dari mail merge itu saya minta Anda membuat undangan, jadi surat undangan, yang mana surat undangan itu adalah surat undangan mengikuti upacara online itu aja. Jadi nanti di situ ada undangan kepada yang terhormat. Nah, itu diisi dengan nama teman-temanmu satu kelas. Untuk sampel bisa 3 atau 4 siswa tidak masalah. Yang kedua, di situ menjelaskan pada tanggal 17 Agustus kita adakan upacara secara online menggunakan Google Meet. Nanti kasih linknya. Itu bisa link yang palsu boleh, atau mungkin hanya sebatas contoh saja, nggak perlu yang real. Itu ya, saya kira cukup itu yang Pak Indra sampaikan. Nah, setelah nanti Anda mengumpulkan tugas nanti di bulan September, Pak Indra akan review tugas kalian. Nanti Pak Indra baru akan jelaskan mengenai mail merge ini seperti apa. Itu cukup sekian dari Pak Indra. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.